dan terima kasih kita hanya kepadanya, karena atas berkat campur tangan Tuhan dalam kehidupan yang lapang. Kita ada sebagai peserta dalam menopang kehidupan keluar, meninggalkan luka bagi kita yang ditinggalkan, bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Riwayat hidup yang ketiga, ucapan terima kasih. Yang kelima, ibadah di rumah duka. Yang keenam, Ibu Dafrosa Taborat almarhumah. Riwayat keluarga, pada tanggal 2 Oktober 2015, almarhumah menikah dengan suami terkasih, Fraser Warbanaran. Anak yang ketiga, Sors Warbanaran. Anak yang keempat, Dafrina Rosa Warbanaran, dan sekolah menengah pertama di Samulaki. Riwayat pelayanan dalam jemaat. Tingkat jemaat periode 2018-2021 dan panitia HUT Kompel Perwata periode 2019-2022. Pada tahun 2022, almarhumah terpilih dan dilantik menjadi pengurus par periode 2022 dan 2024. Almarhumah juga selalu aktif di jemaat dalam semua kegiatan gereja, termasuk dalam kegiatan panitia Hari Besar Gereja WPHGBG, panitia pembangunan gedung gereja dan pastori, terlebih khusus paduan ukulele par jemaat yang selalu menyiapkan tempat rumahnya untuk anak-anak berlatih. Riwayat sakit. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 12 siang, almarhumah dilarikan ke Rumah Sakit Kasih Herlina untuk proses bersalin bagi anak yang bungsu. Setelah di ruangan bersalin, almarhumah merasa sakit pinggang dan sesak napas dan kejang-kejang. Maka dengan kondisi itulah dokter melakukan tindakan operasi sesar. Setelah operasi sesar, almarhumah tidak sadarkan diri. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Kilometer 22 sekitar pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Selanjutnya ditangani di Rumah Sakit Kilometer 22 di ruangan ICU sekitar pukul 8 malam. Lewat, almarhumah sudah mulai sadar, tetapi selang beberapa waktu almarhumah merasakan sesak dan nyeri pada perut. Setelah dibantu dengan obat nyeri, tetapi masih saja merasa sakit dan perlahan-lahan menjadi lemah dan menghembuskan napas terakhir. Pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 2.45 dini hari, dalam usia 32 tahun 5 bulan 12 hari. Selamat jalan mama tersayang, selamat jalan istri tercinta, selamat jalan adik terkasih, sahabat rekan sepelayanan. Pengorbananmu, pengabdianmu, kesetiaanmu, kesabaranmu, serta canda tawamu kami kenang selalu. Tuhan menerimamu di sisinya. Demikian terhormat Majelis Pekerja Klasi Sorong Manokwari, yang kami hormati Komisi Pelayanan Persekutuan Anak dan Remaja Klasi Sorong Manokwari, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat dan perangkat pelayan. Hidupnya ada bersama-sama, terlibat kematian adalah sebuah kepastian dan benar dakwah benaran saat ini. Kami majelis pelayan dan jemaat diaspora yang akrab kami sapa adalah Bunda Nanda. Sungguh kami selaku pelayan merasa kehilangan kuat selama ada di dunia di dalam ladang pekerjaan Allah. Setiap anak-anak, suami, dan keturunannya. Tuhan dan harapan kami, almarhumah akan diterima di mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Warga Warbanaran Lutur Riali yang memangku duka, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya undang kita berdiri.
dari dunia ini, kita takut terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Sehingga setiap manusia siapapun dia akan selalu menghindari yang namanya perkara kematian. Karena itu kalau kita sakit, Bapak Ibu, pasti kita akan berusaha untuk berobat supaya kita sembuh dan jangan sampai kita mati. Kita hidup dengan kewaspadaan supaya jangan kita mati. Tetapi hal yang mesti kita pahami bahwa kematian adalah fakta kehidupan. Yang hidup akan mati. Sehingga tidak seorang pun dapat menolak saat kematian itu datang. Karena ketika sudah waktunya, saat Allah menyatakan kedaulatannya, maka manusia siapapun dia tidak dapat melakukan sesuatu apapun untuk menolak kedaulatan Allah terhadap sebuah kematian. Karena itu peristiwa kematian akan menuntun kita untuk memaknai bahwa hidup ini hanya sementara. Bahkan kematian akan menjadi sebuah misteri bagi manusia. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, tetapi kita sementara menunggu dan menanti giliran kita. Pada waktunya kita akan berhadapan dengan hal itu. Tetapi misteri kematian bagi orang percaya akan dapat dimengerti, akan dapat dipahami, akan dapat diterima dalam iman kepada Yesus Kristus, sebab Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa baik atas kehidupan maupun atas kematian. Rasul Paulus dalam bagian firman-Nya yang baru saja kita baca mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, keluarga yang memangku duka. Kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan artinya bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun perbuatan kita lakukan dan kita perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23, Paulus mengatakannya. Sehingga dengan melakukan yang demikian, kita akan bersungguh-sungguh menerima tugas kita dimanapun kita berperan. Dan ketika hidup kita sudah berakhir, di saat waktu kita di dunia ini habis, maka kita mati pun, kita mati untuk Tuhan, karena kita mati di dalam Yesus Kristus. Sebab rumah Bapa di sorgalah tempat kita berpulang. Karena itu baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi, keluarga yang memangku duka. Tuhan Yesus telah mati. Dia telah mengalahkan kuasa kematian. Dan dia menjadi Tuhan atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Dia raja segala raja, termasuk raja atas alam maut yang telah dikalahkannya. Sebab kebangkitannya memberi arti yang luar biasa bagi kita bahwa iman kita kepadanya tidak sia-sia.
sehingga kita sungguh percaya bahwa semua yang hidup dan mati berada dalam tangannya. Kuasa Yesus tidak terbatas, karena itu di dalam Kristus tidak ada ketakutan atas sebuah kematian. Bagi orang percaya, kata akhir untuk hidup kita bukan datang dari kematian, tetapi kata akhir itu adalah kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal hanya ada di dalam yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Saat ini, hari ini, dari tanggal 27 kemarin, keluarga besar Warbanaran Luturiali berduka. Persekutuan Jemaat Diaspora berduka. Kita semua berduka karena orang kekasih kita, almarhumah Ibu Bernarda Warbanaran Luturiali, telah pergi untuk selamanya, meninggalkan suami, meninggalkan kelima anak terkasih, meninggalkan sahabat, teman, rekan pelayan, bahkan kita semua. Ia telah menuntaskan tanggung jawab dan pelayanannya. Ia telah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang saling berbagi, rekan pelayan yang baik, sabar, dan penuh semangat. Bahkan di saat dalam kondisi di waktu dia sudah hendak melahirkan, dia tetap setia melaksanakan tanggung jawab dan pelayanannya. Ia istri dan ibu yang penuh cinta untuk keluarganya. Namanya akan selalu hidup dalam sanubari. Baktinya akan terukir di hati. Ia memang bukan orang yang sempurna, tapi hidupnya telah memberi pelajaran dan teladan tentang ketulusan mengabdi dan kesetiaan melayani. Kita boleh berkata bahwa kita masih membutuhkan keberadaannya dalam hidup ini. Bahkan dalam logika kita, anak-anak masih butuh karena mereka masih kecil. Tetapi Tuhan sang pemilik hidup ini berkata lain. Ia menyatakan otoritas dan kedaulatannya, mengambil kembali miliknya, anaknya, hambanya, almarhumah Ibu Bernarda Warbanaran Luturiali. Tetapi bukan berarti untuk peristiwa ini yang Tuhan izinkan, Tuhan tinggal diam dan tidak turun tangan. Ia pengendali hidup ini. Karena itu penghiburan, kekuatan, dan pengharapan akan dianugerahkan bagi keluarga, bagi kita yang berduka saat ini. Kita harus percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi serta pengharapan yang baik dan indah. Sehingga pengharapan yang baik di dalam Allah akan memampukan kita untuk tetap bersemangat, optimis, dan bersyukur menjalani hidup. Allah akan menguatkan hati keluarga. Allah akan menguatkan hati kita semua yang rapuh dan pedih karena duka cita ini. Sebab Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, kesedihan, kecemasan, kekhawatiran yang akan kita alami saat ini, bahkan dalam pergumulan kehidupan keluarga ke depan. Bagi keluarga yang ditinggalkan suami dan anak-anak, keluarga besar Warbanaran Luturiali, hadapilah duka cita ini dengan hati yang tegar dan sabar. Kematian memisahkan dan mengakhiri seluruh perjalanan hidup almarhumah dari dunia ini. Tetapi kematian juga mengawali keselamatan abadi yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kekal baginya.
Percayalah pada Tuhan yang berkehendak atas peristiwa duka cita ini, sebab Dia akan selalu ada dan hadir di sepanjang kehidupan yang akan dijalani oleh suami anak-anak. Dia akan selalu memberi pengharapan kekal bagi orang yang berpegang pada janjinya dan setia di dalam firman-Nya. Dan bagi kita yang masih menjalani hidup di dunia ini dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing, mari kita hidup di dalam Kristus, melakukan apa yang baik dan berkenan baginya, supaya baik hidup maupun mati kita tidak sia-sia. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini ibarat barang pinjaman. Maka jalanilah hidup dan perlakukanlah hidup ini secara bijaksana. Sebab ketika kita telah menjalani hidup ini, kita tidak akan pernah tahu kapan masa pinjaman itu berakhir dari dalam hidup kita. Maka lakukanlah setiap peran yang sudah Tuhan percayakan bagi kita dengan baik, supaya kita akan dapat berkata seperti Paulus, jika hidup, hidup untuk Tuhan, dan jika mati, mati pun di dalam Tuhan. Selamat jalan istri tercinta, selamat jalan mama tersayang, selamat jalan saudari kekasih, sahabat, rekan pelayan yang baik. Tuhan menyambutmu di sorga yang kekal. Amin. Dari paduan ukulele dan diikuti dengan paduan suara dari para
Jemaat nomor 37A bait pertama. Karena dosaku berat, walau aku berjeri, walau aku hanya salib dan iman. Bila tiba saatnya ke hadapan tahtamu, batukan kita kembali ke bait yang dalam kehampaanku, ku dambakan rahmatmu tanpa di
Kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat. Karena Engkau berkehendak di dalam otoritas-Mu untuk mengambil kembali istri tercinta Mariali dari sisi hidup kami kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Terima setiap keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup, kenyataan yang harus kami hadapi atas fakta kematian ini. Bapa di sorga, Engkau telah mengizinkan ia hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Semua hidup kami di dunia ini ada masa dan waktunya, dan batas masa itu telah berakhir. Di hari kemarin, tanggal 27 Desember tahun 2024 ini, jika ada salah dan dosa yang ia lakukan, baik sengaja maupun supaya perjalanannya menuju surga kekal terjalan kebaikan yang telah dia teladankan bagi kami, baik menjadi teladan dan contoh untuk kami yang masih hidup, supaya dalam saudara dalam persekutuan jemaat diaspora, terkhusus dalam sampai waktu Tuhan itu datang pada kami. Tuhan, hidup ini Engkau melihat dari aras ketinggian sorga-Mu. Kesedihan ini Engkau lihat, tangisan ini Engkau lihat. Kuat menghadapi duka cita ini Tuhan, kehilangan ini Bapa yang sudah merasa saudara. Semua kenyataan yang Engkau kerjakan ini Tuhan Allah, Engkau sementara mengendalikan seluruh kehidupan keluarga dengan cara dan Mama yang harusnya memberi kasih sayang, perhatian dan didikan, kini tidak ada lagi bersama mereka. Suami, anak-anak, bahkan kami semua akan menemukan jalan-jalan Tuhan yang sementara Tuhan rencanakan dan tentukan. Hamba berdoa bagi anak kekasih yang ada di Tual, bersama kehidupan saudara basudara di sana. Hari ini mereka bersedih. Tuhan kuatkan, mampukan mereka di dalam iman dan pengharapan mereka. Hamba berdoa bagi anak kekasih yang sementara dirawat di rumah sakit Kasih Herlina. Tuhan beri dia kesehatan, pertumbuhan yang baik. Jamahan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hidupnya. Dan pada waktu-Mu Engkau akan bawa dia kembali di tengah keluarga dan rumah tangga Bapak Ejon dan anak-anak. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua saudara basudara, keluarga besar Warbanaran Luturiali yang berduka di saat ini, yang tidak dapat hadir melihat dan menatap almarhum untuk yang terakhir kalinya. Dimanapun mereka ada, Tuhan jaga, lindungi, berkati. Kekuatan dan penghiburan Tuhan beri di dalam pengharapan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua orang yang telah memberi perhatian, topangan dalam bentuk apapun dalam masa duka bagi kehidupan keluarga ini. Tuhan berkati apa yang telah mereka berikan. Berkenan itu jadi berkat bagi kehidupan keluarga yang berduka, dan jadi berkat bagi kehidupan pribadi keluarga rumah tangga masing-masing. Semua orang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan kenal. Tuhan tahu setiap pemberian, perhatian yang mereka berikan
bagi kehidupan keluarga ini. Bapa di sorga, hamba datang mendoakan umat Tuhan di jemaat diaspora, memohon Tuhan jaga, lindungi dan berkati. Dan jika Engkau berkenan, jangan ada lagi yang hilang dari sisi kehidupan persekutuan umat-Mu ini. Oleh karena itu, sebagai hamba-Mu Tuhan Allah, di hadapan kekudusan-Mu saat ini hamba memohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Lepaskanlah ikatan-ikatan maut dari kehidupan umat-Mu ini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Biarlah mereka hidup dalam perlindungan-Mu, penjagaan dan keselamatan-Mu, supaya mereka dapat melakukan apa yang Engkau percayakan bagi hidup mereka di dunia ini dalam ketaatan dan kesetiaan, dan memuliakan Engkau lewat perbuatan-perbuatan hidup mereka yang berkenan kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, bagi cuaca di hari ini, Tuhan beri cuaca yang baik dalam perkenan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa atas alam ini. Biarlah proses pelepasan dan pemakaman jenazah almarhumah Ibu Bernarda Warbanaran Luturiali dapat kami lakukan dengan baik. Dan karena itu kami mohon dan minta, jika Engkau berkenan, beri kami cuaca yang baik supaya proses ini berjalan sampai selesainya dalam kehendak dan tuntunan-Mu Tuhan. Semua persiapan yang telah kami lakukan, baik keluarga maupun perangkat pelayan, sampai pada persiapan lian lahat di saat ini, Tuhan berkati, sehingga semua boleh berjalan dalam kehendak dan di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Semua orang yang turut merasakan duka di saat ini yang hadir, mempersembahkan puji-pujian mereka kepadamu. Tuhan, terima seluruh persembahan pujian itu sebagai tanda cinta kasih kepada Tuhan, penghormatan dan pengagungan syukur kepadamu. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami juga telah memberikan persembahan diakonia di saat ini. Tuhan berkati persembahan ini bagi kehidupan keluarga, dan bagi setiap kami yang memberi, biarlah berkat damai sukacita itu selalu menjadi bagian kami, sehingga kami pun menjadi saluran berkat di dalam hidup ini bagi sesama. Terima kasih Tuhan Allah, ini doa kami, harapan dan permohonan kami yang kami bawa dalam rasa duka kami di saat ini. Ampuni kami Tuhan atas salah dan dosa yang kami buat. Lalu hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kami undang paduan suara dari keluarga untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Hari ini baru kami ketemu, tidak ketemu saat dia masih hidup, tetapi kami ketemu dia sudah pergi. Dan ini kami bukan punya orang sepupu, tapi ini keluarga kandung, nama yang sama. Nama Bernarda sama juga dengan saya yang bawa, dan juga ipar perempuan, satu nenek, nama yang diwariskan. Tapi Tuhan begitu baik, walaupun kami ketemu dia dalam keadaan tidak bernyawa. Orang-orang rantau saat pergi jauh, saat sakit, jauh dari keluarga, jauh dari saudara.
Yore lanyak nanut sonyo Koliak walan lolwe Nasyo Maketana ikling susi Yetak tare isen bali Doak maka Bali bubu alienteri Mato kue bane namama Maya kwaran Maya kwaran kia Uda unama Pade imude Nepatorai Yore lanyak nanus dolyo Kolia palan lolwe nalasyo Maketa bulan yen madas Yakutoran makudau Winkatema Naranempa Wali bubu alienteri Matokwe bane nang mama Maya parlan waras Maya parlan nangkian Kuda unena
dalam Yesus Kristus akan dikumpulkan Allah bersama. Untuk kelak mendiami negeri yang akhir itu, marilah kita membawa tubuh Ibu Bernarda Warbanaran Luturiali ini, mengantarnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Jiwanya kita serahkan kepada Allah. Kesempatan untuk menatap wajah almarhumah. Sesudah itu peti jenazah ditutup.
kita kembali diingatkan bahwa maut masih menjadi bagian hidup kita. Pada tempatnya yang terakhir, peti jenazah Kaki kemari. Ya, oke pas. Ya, kain apa tali tagepe? Tali ke belakang saja. Iya. Saja muka. Tarik saja. Berapa? Ya, oke. Sip. Sudah. Naik. Sudah. Belum. Tekan. Cabut dari sini saja. Tarik sama-sama. Tarik sebelah. Salah tarik. Putar sebelah. Ini dia punya ini, Bang. Ini ke sini. Ya, oke. Serapi dia. Samping boleh, samping. Sudah. Itu dikap. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Hai musafir, mau kemana